Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket dari wilayah Bangka Belitung, yaitu lensa Nikon 105 f1,8 AIS. Dan ini penampakannya teman-teman. Jadi untuk lensa Nikon 105 1,8 AIS ini mempunyai kendala bibit-bibit jamurnya ini banyak sekali teman-teman nih, seperti yang tadi kita lihat ya. Itu dari paling depan hingga paling belakang banyak banget spot-spot bibit-bibit jamur. Nah, namun selain itu juga ini focusingnya terasa sudah mulai berat nih teman-teman. Jadi nanti kita akan eksekusi semua untuk cleaning optik dan juga focusing untuk lensa Nikon 105 f1,8 AIS. Namun sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh, untuk teman-teman yang suka dengan tutorial saya, ayo jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat untuk membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk agar tidak ketinggalan, lonceng notifikasinya diaktifkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, jangan kemana-mana supaya nggak gagal paham, ikuti keseruannya eksekusi lensa Nikon 105 f1,8 AIS ini. Check it out. Oke, sahabat Nusantara. Nah, jadi untuk lensa Nikon 105 1,8 ini sangat-sangat jarang kita jumpai di pasaran nih teman-teman nih. Nah, jadi ini lensa bodinya ini mirip-mirip dengan lensa 85 f1,4. Ini cukup besar nih teman-teman. Nah, ini juga ada sama seperti ini, itu di ukuran 135 f 1,8. Ini juga besar seperti ini. Nah, ini jadi kita harus lebih ekstra hati-hati untuk mengcleaning atau memperbaiki seri lensa ini teman-teman, karena lensanya ini cukup jarang ditemui. Nah, nanti dikhawatirkan ini apa namanya, cacat. Nah, bingung dah untuk cari partnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk perbaikan lensa ini, untuk bagian focusingnya ini teman-teman, jadi sebaiknya tuh optiknya dicopotin semua, karena untuk seri-seri Nikon kebanyakan itu sekali dicopotin itu langsung semuanya copot teman-teman, dari paling depan hingga paling belakang itu satu gelondong copot. Nah, seperti itu. Jadi itu lebih aman untuk kita memperbaiki focusingnya, karena nanti focusingnya itu akan diberikan cairan kimia untuk menghancurkan seal fokus yang sudah keras. Nah, jadi kalau misalkan seal fokusnya keras itu mesti dihancurkan atau dileburkan terlebih dahulu, baru nanti setelah dileburkan itu kita akan berikan seal yang baru lagi teman-teman. Oke, sahabat Nusantara, jadi untuk mengcleaning lensa Nikon ini untuk seri ini ya. Nah, jadi ini kan optiknya lebar-lebar nih teman-teman. Jadi untuk mengcleaning optik Nikon seri ini, nah ini apa namanya, harus lebih hati-hati nih teman-teman, karena ini riskan atau gampang sekali untuk baret halus. Nah, di situ kita benar-benar harus mempersiapkan alat-alat yang safety nanti untuk kita eksekusinya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya melihat apa namanya, ini buat ininya sudah nggak ada nih teman-teman. Apa namanya, dia punya, kalau misalkan putar diafragma itu kliknya udah hilang. Nah, ini kita buatkan klik yang baru. Nah, nanti biar dia diputer itu diafragmanya F berapa, nanti dia akan main bunyi kliknya. Nah, untuk seri Nikon ini nggak pakai pelor nih teman-teman nih. Jadi dia nggak pakai pelor, dia pakai plat. Nah, ini platnya sudah tidak ada, jadi nanti akan dibuatkan plat yang baru untuk
apa namanya, untuk dia punya kliknya. Nah, seperti itu. Dan kembali lagi seperti pembahasan pertama. Nah, jadi untuk optiknya tuh ini harus benar-benar kita memakai water cleaning yang terbaik, kapasnya juga kapas yang baik supaya nggak baret nih teman-teman nih. Karena kalau optik-optiknya kecil itu gampang gitu, jadi kita bersihnya tuh nggak terlalu riskan dan juga gampang bersihnya. Nah, kalau misalkan optik yang besar ini, apalagi untuk lensa si seri-seri Nikon yang optiknya besar-besar, itu sangat riskan sekali teman-teman nih. Jadi gampang baret halus. Nah, di situ kita harus coba perhatikan, jangan sampai kita terima servisan atau terima kerjaan, nanti barangnya bisa tambah rusak. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa seri ini, nah gimana nih keseruannya nih moto dengan lensa 105 1,8 ini. Nanti teman-teman bisa boleh bagi-bagi cerita di kolom komentar. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa ini maupun lensa-lensa yang lainnya, ingin dibersihkan, ingin di cleaning, mungkin fokusnya juga cukup berat dan sudah tidak nyaman dipakai untuk foto. Nah, kalau misalkan kita ingin bantu untuk perbaikinya, boleh nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan berikan alamatnya, alamat pengirimannya. Nah, kebetulan kita ada di wilayah Jakarta Pusat nih teman-teman nih. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya, Jabodetabek, bisa langsung mampir ke lokasi kita. Dan kalau misalkan teman-teman Nusantara jauh wilayahnya dari Jabodetabek, nanti bisa kirim-kirim seperti yang satu ini dikirim dari Bangka Belitung. Nah, seperti itu. Nanti alamatnya kita akan bisa berikan. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Jadi selain untuk lensa-lensa manual dari berbagai macam merek, tipe, dan keluaran, nanti kalau misalkan ingin dibantu perbaikan, nanti boleh teman-teman masuk ke kolom komentar. Nanti kameranya apa dan apa yang akan kita bantu. Dan untuk kameranya juga dari kamera manualnya itu dari berbagai macam tipe, ada point shoot, rangefinder, SLR, dan TRL dari berbagai macam merek. Nanti boleh kita akan bantu untuk memperbaikinya. Dan untuk kamera digitalnya mirrorless, itu semua tipe, baik body maupun lensa 4 dan lensa pabrikan. Nah, jadi kalau lensa 4 itu kadang-kadang teman-teman ada yang bingung. Nah, 4 itu seperti apa? Jadi 4 itu adalah lensa yang dikeluarkan bukan pabrikan ternama. Nah, jadi kayak misalkan ada kameranya Nikon dan ada lensa yang bukan merek Nikon tapi buat Nikon. Nah, itu namanya lensa 4. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak lensa-lensa 4 itu adalah lensa solusi kalau misalkan lensa aslinya tuh mahal. Jadi misalkan beli yang lebih murah yaitu lensa 4, atau pabrikan asli itu tidak membuat. Nah, sedangkan 4 itu membuat ukuran yang bagus-bagus seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa bantu untuk memperbaiki baik lensa manual maupun lensa autofokusnya dari berbagai merek dan kerusakan. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Dan untuk kamera digitalnya kita menangani Nikon dan Canon saja, selebihnya tidak menangani teman-teman. Nah, untuk body ya, tapi untuk lensanya, semua lensanya nanti kita akan coba bantu untuk memperbaikinya. Dan untuk teman-teman bisa masuk ke kolom komentar lensanya apa, kerusakannya apa. Nah, nanti kita kasih alamatnya untuk pengiriman barang tersebut. Oke teman-teman, ini kita sudah mulai mengcleaning optik-optiknya. Nah, ini kita memakai stick nih teman-teman nih, seperti teman-teman yang kita lihat ya. Kita memakai stick, dan sticknya ini harus ujungnya itu kan diberikan kapas yang terbaik nih. Jadi saya sendiri memakai kapas kedokteran nih teman-teman. Nah, cara makainya gimana? Nah, ada yang waktu itu pernah ada salah satu viewers kita
Nah, akhirnya dia cleaning sendiri dan alhasil teman-teman, lensanya baret semua. Aduh, nah itu dia yang menjadi satu masalah. Jadi untuk menggunakan stick ini teman-teman, kan pertama kapasnya saya pakai kapas kedokteran. Nah, jadi teman-teman bisa mencari kapas kedokteran. Nah, karena kapas kedokteran ini menurut saya ini cukup baik karena tidak berserat, jadi tidak membuat luka pada coating-coating optik. Nah, itu satu. Yang kedua, waktu pemakaiannya itu pas kita sudah rangkai atau kita sudah masukkan seperti model-model katembat. Nah, itu teman-teman harus pastikan bahwa sticknya itu tidak berasa di tangan. Nah, tidak berasa di tangan nih teman-teman nih. Jadi sebelum dipakaikan ke optik, kita coba dulu ke jari kita atau ke tangan kita, ke telapak tangan. Nah, terus kita sedikit tekan, apakah itu sudah baik atau belum. Nah, kalau misalkan belum baik, nah contohnya sticknya itu berasa di tangan kita. Nah, jadi ditambahin lagi kapasnya teman-teman, supaya si stick itu tidak berasa di tangan kita. Babnya kalau berasa, yang ada tuh pas kita agak sedikit tekan di waktu pengelilingan atau pengeringan, nah itu sticknya yang ngegesek ke optik. Nah, itu menjadi satu kendala nanti di mana optiknya itu malah lawan stick. Nah, itu yang bisa mengakibatkan jadi optiknya tuh baret-baret. Jadi bukan dari kapasnya melainkan dari pemakaian kapas di stick itu yang kurang tebal. Nah, jadi sticknya itu yang ngegosok-gosok optik ya pasti itu pasti jadi baret-baret. Nah, jadi sebelum kita coba untuk ke optiknya, kita coba dulu ke tangan kita apakah optiknya masih si sticknya ini masih berasa atau tidak berasa. Dan kalau saya anjurkan itu mendingan kita lebih tebal. Jadi di tangan itu nggak berasa sticknya. Nah, yang pasti nanti waktu kita cleaning optiknya itu tidak beradu dengan si stick seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, ini di bagian belakang sudah selesai kita cleaning dan ini kita sudah beberapa kali kita teropong. Ini sudah aman dari debu dan sisa-sisa kapas, apalagi bibit-bibit jamurnya. Wah, sudah tuntas semua. Oke, nah sekarang kita akan lanjut untuk ini optik di bagian depan diafragma. Kita bersihkan secara perlahan. Dan untuk penggunaan kapas yang diberikan water cleaningnya itu kalau bisa 2 lembar optik itu kita sudah harus ganti karena takutnya ada kotoran-kotoran ya teman-teman, baik yang buat dikasih water cleaningnya maupun yang keringnya itu kita ganti lagi. Nah, jadi emang banyak makan kapas tapi kita nggak bermasalahkan karena kita permasalahkan itu cleaningnya itu menjadi lebih sempurna. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kita mulai. Nah, setelah ini kita rapikan dulu ke bagian optik belakangnya. Nanti kalau sudah celing banget optik belakangnya baru kita pasang dan kita akan selesaikan di bagian depannya nih teman-teman. Karena di bagian depannya ini optiknya cukup besar-besar ya, jadi harus lebih hati-hati. Nah, jadi setelah dipasang kita teropong lagi apakah masih ada kotoran atau tidak, atau ada debu-debunya, sisa-sisa kapas. Nah, itu kita teropong lagi sebelum kita melakukan pelindingan untuk optik-optik yang lainnya. Jadi biar nggak berantakan, selesai satu kita susun, kita teropong dan kita rangkap lagi semua. Nah, dari situ baru kita akan melanjutkan bagian yang lainnya. Jadi benar-benar semuanya kita teliti, jangan sampai udah rapi ngatunya di bagian tengahnya tadi ya masih ada sisa-sisa inilah kotoran-kotoran debu mikro atau masih ada sisa-sisa kapas yang belum keangkat atau belum kena dibersihkan. Nah, seperti itu. Jadi semuanya harus dipastikan pemasangan itu sebelum kita melanjutkan tindakan yang lainnya, pengliningannya. Kita pastikan optik yang tadi itu sudah benar-benar bersih. Nah, seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman, ini kita sudah cek semuanya dan ini sudah steril ya. Bibit jamurnya sudah tidak ada, terus juga sisa-sisa kapasnya juga sudah tidak ada. Nah, kita perlu check up lagi sebelum kita memasukkan ke bagian bodinya. Jadi mesti benar-benar bersih. Nah, baru kita akan masukkan ke dalam ke bodinya. Dan untuk pemasukan bodinya ini, untuk seri ini cukup agak sulit teman-teman dibanding dengan seri-seri lensa selain lensa Nikon ya. Nah, ini untuk merapatkan si bodi yang satu blok ini nih ke bodinya ya, ini ada trik tersendiri nih teman-teman nih, karena dia ada 1, 2, dan 3 switch ya. Jadi ada 3 titik yang semuanya itu harus masuk secara bersamaan. Nah, ini di sini teman-teman melihat itu ada coak untuk masukin baut. Nah, setelah itu masuk, diaframanya itu kita harus bisa buka besar dan kecil. Besar kecil dari tergantung F yang akan kita buka. Terus di sisi lain nanti tendangannya itu juga harus bermain teman-teman. Nah, nanti udah selesai nih, nanti kita buka di F terbesar. Nah, nanti dari situ kita akan coba tendang salah satu switch yang ada di mounting belakang. Kalau itu sudah main buka tutupnya lancar, nah berarti ini semua sudah oke. Nah, kalau misalkan itunya belum, berarti ini ada yang kurang presisi teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemasangan kembali lensa Nikon itu tidak semudah lensa-lensa pada umumnya. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai dan kita coba teropong lagi nih. Tuh, mantap banget teman-teman. Oke, nah ini sudah selesai, focusingnya juga sudah oke, bibit-bibit jamurnya juga sudah hilang semua. Dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial sederhana ini dapat membantu dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.